Oke bro, pinggir gua nama dia Ilham Nurdiansyah, teman gua semenjak SMA. Orang ini pernah hilang di Gunung Munara Rumpin, Bogor, tepatnya Kabupaten Bogor. Ceritanya kayak gimana? Kita ulik aja bareng-bareng. Oke. Pertama-tama kita mulai di keberangkatan dulu. Waktu itu kita berangkat hari Jumat tahun lalu ya. Iya, Tahun Jumat lalu. sore. Ya. Kenapa baru sekarang diulik videonya di sini? Karena channel ini baru mulai tahun ini, bukan tahun kemarin. Kalau tahun kemarin dari kemarin. Mulai aja. Jumat sore kita berangkat. Lu cerita deh, pas gimana berangkatnya? Pas itu saya berangkat, teman-teman ternyata udah berangkat duluan. Saya ke rumah Ola saat itu, kemudian ada orang tua Ola tuh Iya. bilang, oh tadi katanya mau jemput katanya. Udah Terus saya balik lagi di Kecamatan Wisade gitu ya. Iya. Ternyata, wah kok gak ada nih. Saya balik lagi ke rumah Ola, ternyata tadi udah berangkat katanya. Saya lama di situ nungguin, akhirnya datang kembali lagi kan, Iya. jemput saya. Dan saat itu kira-kira jam berapa ya? Jam 4, jam 3 jam 4 ya? Iya. Jam 3 jam 4. Kalau berangkat, tiba di sana pukul Sore 5 gitu ya? setelah jam 5-an Jam lah. 5-an gitu. Jam 5-an. Pokoknya kita berangkat tuh dari sini sore nyampe sana sebelum maghrib gitu ya. Iya, Kita berangkat tuh 8 orang. Ada gua, Ilham, Oeng, Aula, Dani, terus sama temen Aula ya, 3 Bertiga. orang. Ada Rohimah, terus siapa lagi? ada Lisda. Lisda sama siapa sih satu lagi? Kurang kenal ya. Iya. Kita juga satu lagi kurang kenal tuh siapa. Pokoknya sampai sana kita sore, di perjalanan itu cuacanya kurang mendukung. Ketika kita sudah sampai pertengahan antara Lewiliang Rumpin itu hujan. Sampai-sampai pakai flysheet kan. Iya, sampai flysheet itu di mobil bak terbuka, kan kita pakai channel bak terbuka gitu. Itu flysheet dikibarkan di situ aja. Dikibarkan buat biar gak hujan. Seperti itu. Sampai sana kita hujan, berteduh dulu. Langsung kita beli tiket, masuk langsung nanjak jam itu pula, pas itu pula. Pas nanjak kita gak ada keluhan, cuma gua aja berhenti karena badan capek juga. Gak ada masalah sih ya pas nanjaknya, gak ada masalah. Soalnya treknya juga enak, treknya enak lah pokoknya. Kalau teman-teman mau ke Rumpin jangan lupa mampir ke Gunung Munara. Oke banget treknya. Lanjut bos. Di akhir-akhir malam kami seperti biasa membuat tenda dan segala macam, sempat makan dan nongkrong sambil lihat pemandangan situ kan. Iya. Spot-spotnya kan cukup Epic deh pokoknya, keren. gak bisa dibayangin itu kan. Gak bisa dibayangin aja. Kita bermalam di sana itu cukup menghabiskan waktu kurang lebih berapa jam, karena sempat tidur juga ya. Iya, seperti tidur. Gak tahu kenapa ketika gua ngecamp di daerah Bogor Barat gitu ya, ada beberapa tempat campground gitu, enak gitu ya, dingin terus asri. Tapi entah kenapa waktu gua ngecamp di Munara itu hawanya beda sama gunung-gunung lain. Kalau pendapat gua ya, beda serius. Tapi gitu kalau anak-anak. Waktu malam itu ketika sebelum malam sih, ini buat semoga Dani lihat ya. Iya. Lu jangan pernah ngelupain lu pernah minum spiritus ngabisin sebotol habis air. Jangan lupa tuh. Spiritus diminum lu. Ngapain coba? Ini medali aja nih. Jangan sampai lupa tuh. Parah kalau lupa. Oke, udah itu kita biasa makan-makan malam, udah beres tuh ya, camp, tidur lah gitu. Pagi-pagi kita bangun biasa, foto-foto, minum, masak, makan, packing kita jam 8 jam 9 ya. Iya. Jam 8 jam 9 packing, pokoknya kita balik turun itu tengah hari, hampir tengah hari ya, hampir tengah hari, jam 10-an. Nah, di sini
hampir tengah hari di sini pula mulai ada yang unik banget gitu. Temen gue mulai hilang di sini. ceritanya gimana? Jadi saat itu teman-teman yang ingin cepat pulang ada cewek berempat, karena bertiga itu ada yang halangan katanya. Iya. Katanya halangan. Tapi Katanya ada. halangan. Ada faktor kelelahan juga kenapa teman-teman yang cewek itu pengen cepet pulang. Jadi mereka itu ngebat banget pengen pulang. Jadi ya Dani saat itu berada di depan dan diikuti cewek-cewek, saya paling belakang. Jadi saya ngikutin tuh. Ternyata suatu ketika kami nyasar. Jadi saat itu Dani sempat nanya ke saya, Ham, apakah betul ini jalannya? Lurusin aja, maju terus. Saya sempat optimis saat itu. Cuman keoptimisan saya ya akhirnya terjawab dengan sebuah kenyasaran. Di situ jalannya buntu, teman-teman. Saya melewati ya kayak turunan yang agak licin gitu. Karena beres hujan ya. Iya, beres hujan. Jadi apalagi teman-teman cewek kan perlu dibantu. Bantu. Yang saya takutin bukan apa-apa sebetulnya. Jadi ada sugesti juga dari Aula dan teman-teman. Ini apakah karena faktor apa gitu ya? Mitos itu ya. Iya, karena dia juga kan sempat halangan. Iya. Jadi sempat nyinggung-nyinggung soal itu. Jadi kalau saya sih pribadi biasa aja yang kayaknya karena ini mah nyasar karena Human error ya. Iya. Iya. Karena Gunung Menara itu kayaknya kental banget akan mitos kayak gitu. Soalnya ada beberapa gua di situ. iya. Bukan kayak gua sih gitu, batu ya, terus agak ada banyak bolong-bolong gitu. Terus waktu kita ke situ juga lihat ada beberapa orang yang sengaja main ke situ buat tujuan yang lain daripada mendaki kayak gitu. Ada situs prasejarah juga kan? Iya, ada situs prasejarah. Banyak lah teman-teman ke situ main, asik kok, serius. Terus gini, waktu mereka hilang 6 orang itu, sebenarnya kita kebagi sama 2 bagian. Gua sama Wayang itu terakhir. Awalnya kita barengan nih, ini 6 orang ini gua gitu, barengan biasa. Ketika sampai ada di tempat batu-batu keren gitu, nah gua di situ pengen selfie sama Wayang. Keren deh pokoknya, batunya keren banget buat foto-foto. Nah di situ teman-teman gua duluan berangkat. Gua bingung kan kenapa nih teman-teman duluan berangkat gitu buat pulang. Ya gua mikir ya udahlah duluan aja gitu kan, jalannya gampang kok, tinggal lurus banget gitu. Kalau teman-teman pernah ke Munara tahu kok jalannya gimana, gampang, tinggal lurus aja gitu sampai bawah aja. Sampai situ singkat cerita mereka hilang kan, udah tuh cerita tadi. Gua sampai bawah tuh sama Awa yang udah nyampe. Sebelum sampai ke bawah, gua ketemu sama orang Cilegon, sama pendaki juga gitu ya, buat ngecamp di situ. Dia nanya ke gua, Bang orang mana? Kata dia, orang Bogor, orang sini asli. Gua nanya balik, orang mana? Orang Cilegon. Udah gitu, basa-basi, dia nanya lagi, berapa orang kesini? Gua bilang 8 orang, kata gua, sama PD 8 orang gua bilang. Dia bilang, kok cuma 2 orang? Tadi gua bilang gini, yang 6 orangnya udah duluan, kata gua. Oh yang tadi, iya saya juga ketemu, kata dia. Nah sampai bawah, udah gua sampai bawah. Tiba-tiba ini 6 orang nggak ada di bawah. Gimana gak paniknya? Gue kan panik di situ, langsung nyari, gue bolak-balik sampai gue mendaki sama orang lagi ya, mendaki dikit-dikit gitu buat nyari dia, nggak ada. Terus ke depan nggak ada. Akhirnya kita ketemu dia Juhur ya, Juhur, ketemu Juhur. Tapi yang gue aneh juga itu dia hilang sekitar 1,5 jam lebih. Ngapain aja nanti pas hilang? Biasa, kalau saya sih pribadi ingin menjelajah gitu ya orangnya. Jadi apakah benar ini nyasar? Jadi saya terus mencari jalan untuk agar supaya tidak nyasar. Ternyata jalannya buntu saat itu. Dan kami cewek-cewek juga sempat kelelahan, jadi istirahat. Jadi makanya kenapa lama? Jadi istirahatnya itu emang cukup memakan waktu di sana. Itu kan jalannya udah lurus aja gitu men, lurus aja dari atas ke bawah, bawah ke atas, itu gimana sih bisa jalan? Itu sebetulnya ada jalan, cuman
kayaknya belum nggak biasa dilewati. Lewati gitu. Cuman ada faktor apa lain yang mungkin Dani juga sempat kebingungannya saat itu. Jadi langsung aja dia, bukan sosokan sih bahasanya, dia sebetulnya yakin kalau itu benar. Cuman ya karena ada dorongan lain mungkin. Dan lu posisi di akhir. Iya. Di akhir dan dia ngikut aja. Oke. Kan pada saat itu sebenarnya Aula udah 2 kali kan? Iya, udah 2 kali olah ke situ sebenarnya. Tapi mungkin gara-gara yang depannya udah lurus aja gitu ya, ngikutin yang dia yakin dia benar gitu jalannya. Jadi yang belakang ikut aja lurus. Terus balik lagi gimana tuh? Baliknya lagi nunggu apa namanya? Kan lama tuh. Ada si Ola juga minta antar buat mencari jalan sama si Dani itu berdua, sedangkan saya sama cewek bertiga nunggu. Iya. Ternyata nggak ada jalan. Ya udah kami kembali ke, di situ ada batu besar. Iya. Batu besar tempat saya juga sempat berpose sama Dani. Iya. Saya kembali ke situ dan menunjukkan arah yang kayaknya ini deh yang awal kita berangkat, dan ternyata benar. Kita kembali dan menuju arah yang keluar tuh ya. Yang benar lagi, alhamdulillah dia keluar lagi. Dan lamanya itu emang cukup aneh sebetulnya. Padahal itu agak jauh dari apa namanya, tempat pemukiman juga jauh. Jadi kurang tahu lah. Iya. Jadi bagaimana keadaan saat itu, sempat membingungkan juga. Iya. Emang menara itu tempatnya emang agak jauh dari pemukiman warga, kecuali di bawah ya. Terus menara itu emang banyak batu-batu sih. Kalau teman-teman pernah ke Menara sebelumnya waktu tahun 2 tahun lalu, 3 tahun lalu gitu, jalur Menara itu seingat gua itu nggak kayak gitu, nyelip-nyelip batu masuk-masuk. Ketika kemarin kita ke sana setahun yang lalu waktu kejadian ini hilang, itu jalurnya udah enak sebenarnya, tinggal lurus aja nyampe atas balik lagi. Tapi emang antara mitos itu sama kita yang salah, jadilah kejadian itu. Menarik sih buat kalian tahu aja gitu ya, hati-hati kalau ke situ. Emang sih sebenarnya kita yang salah juga ya, kenapa kita sampai pisah kayak gitu. Emang kita aja gitu nggak tahu satu sama lain. Itu juga ada beberapa orang yang baru ngecamp gitu, kayak Dani itu baru banget ngecamp sama kita, tapi dia udah paling depan jalan. Terus ada lagi yang teman-teman dari temen Aula yang cewek, teman aku juga, tapi kita gak terlalu deket sama dia ya, gak terlalu deket. Komunikasi juga kurang. Iya, komunikasi kurang. Terus emang keadaan kayak gitu sih. Yang gua aneh lagi itu kan tengah hari banget, kenapa bisa hilang? Padahal gak gelap sama sekali Gunung Murah itu, masih ya gak rindang gitu gunungnya, bukitnya gak rindang. Terus itu lu sampai bawah gimana tuh? Sampai bawah ya tadi kembali ke awal kan tempat. Ya udah balik lagi ke tempat yang tadi sempat Ombo sama Weng berada gitu kan. Kami ke situ dan menunjukkan arah yang betul lagi. Kira-kira ini betul gak betul ya? Udah dengan insting yang kuat. Alhamdulillah sampai ke di situ kan ada jembatan tuh. Iya, ada jembatan. Alhamdulillah sampai situ. Oh, ini tempat pemukiman. Oh, ya udah. Ketemu lagi sama yang Cilegon enggak? Kurang hafal ya, kurang tahu. Jadi saat itu sebenarnya ada rame, cuman kurang tahu apakah itu rombongan Cilegon atau bukan. Oh iya. Emang sih waktu dia hilang itu gue juga nyari kan bolak-balik. Sampai akhirnya gue memutuskan kalau bener ini orang hilang atau nyasar, gue pasti lapor gitu kan ke pihak yang di situ, yang menaranya itu. Ketika gue udah sedikit capek, kata gue, Weng capek lah, tunggu aja dia balik, kata gue. Emang kita juga udah lama kan ketika dia hilang, gue langsung nyari. Berarti gue udah nyari sekitar 1,5 jam lebih selama dia hilang. Kata gue diem aja, situ keadaan zuhur ya. Zuhur, pas ajan banget. Gue diem di musola dulu. Alhamdulillahnya gak lama dari situ, dia nongol. Ada orang nongol, tek,
nongol aja. Ketemu akhirnya gua ngobrol di musola ya, Musola. sambil istirahat. Itu keadaan kita makanan habis, Habis kan. air udah habis, wah pokoknya habis segalanya. Kondisi lemah gitu kan. Kondisi lemes, lemah, oh, parah sih. Sampai minum air mentah gua di sana. tapi makasih tuh, airnya enak banget sumpah. Air mentah tapi enak dingin. Musola. Iya, oh ya musola. Ada tuh musola dekat posko masuknya Gunung Munara, ada musola situ. Itu tempat paling enak banget sih. Pertemuan kita lagi aja, nggak kebayang ya kalau hilang, waduh, udah sumpah. Bahasanya gue yang ngajak gitu kan. Anak-anak itu cewek lagi kebanyakan. Emang harusnya juga saat itu yang di depan itu harusnya Obo sama Oe. Iya harusnya gua. Ya sih harusnya gua, bener. Gini dah, harusnya minimal ya yang tahu jalan tuh, yang paling tahu jalan di apa di depan ya. Iya. Jadi Kayak gua nunjukin arah gitu nunjukin kan. arah. Terus yang paling belakang juga Oweng udah pengalaman Iya. gitu. Tapi ya emang harusnya apa ya? Nasibnya kayak gitu ya. Emang nasibnya kayak gitu. Tapi alhamdulillahnya sekarang udah balik lagi ke rumah masing-masing, udah aman. Ini pengalaman aja buat kalian semua yang nonton video ini. Kalau misalnya kalian ngecamp, naik gunung ke hutan, mengalami kejadian kayak gitu, sikap yang harus kalian teladani anjay. Satu, jangan panik, betul ya? Iya, harus Jangan tenang, panik, cool. tenang, cool. Saya gitu. Jangan panik, tenang, cool. Terus inget lagi sih ya, Iya, jalan inget tadi lagi. lu yang kapan lu hilang gitu, inget lagi, jalan-jalan lagi. Apalagi kalau bawa perempuan ya, gak kebayang sih untungnya gue belum pernah, jangan sampai. Udah sih, ini pengalaman buat mereka yang paling gak bisa dilupain sih pasti. Tadinya gue juga mau ngundang Aula, terus yang lainnya, cuma emang keadaannya udah pada sibuk dengan kesibukannya masing-masing. Tidak, kita tinggal Ilham aja yang bisa dihubungi. Ini juga udah nunggu 3 hari men. Buat tunggu dia datang ke sini. Karena kemarin sempat Agustusan juga. Iya betul, sama Agustusan juga. Iya. Ada kata-kata atau apa nih buat yang nonton? Kalau maksud saya kalau di gunung-gunung kayak gitu kita jangan berkata seenaknya. Ya, Jadi betul. adat mesti dipakai gitu ya. Iya. Jadi mesti betul-betul Attitude menghargai. gitu ya. Iya. Menghargai. Jadi jangan sampai kejadian serupa terulang kembali gitu Ya, kan. betul. Kesimpulannya buat kalian yang nonton video ini, anak-anak yang suka daki ngecamp, kesimpulannya buat orang-orang yang udah profesional, yang bawa anak-anak amatir yang belum pernah atau yang baru-baru gitulah, lindungi mereka. Jangan sampai hilang kayak kita gitu ya. Emang kita juga baru-baru gitu, tapi ya ada orang yang di bawah pengalaman di bawah kita lagi kayak gitu. Jadi harus hati-hati banget. Tapi Munara itu salah satu gunung atau bukit di Bogor Barat yang mantep banget sih, seriusan. Gua rekomendasiin buat orang-orang yang mau ngecamp biasa di Munara. Lumayan worth it banget. Tiketnya nggak mahal-mahal amat ya. Tiketnya 15 Terjangkau lah ya. 15.000, terjangkau banget dah pokoknya. Cuma akses jalannya aja ya, akses jalan harus Iya. charter ya. Contoh. Nggak ada angkutan umum ya? Enggak ada angkutan. Nggak ada angkutan umum. Oke, kayak gitu aja deh, nggak ada angkutan umum. Tapi worth it banget. Ya udah gitu aja teman-teman. Tetap hati-hati kalau lo ngecamp, hiking ngasih hati, jadi jangan tiru orang ini. Gitu aja ya. Kalau kalian suka video kayak gini, like, gak suka dislike aja. Jangan lupa subscribe, follow Instagram kami, ada IG gua, Bau MDV. Kalau gak di Bau MDV ada Saidul Mutakin 14, Ilham, Nurdin 27. dan Mikael Davin di belakang. Nanti gue sertain IG-nya di belakang sosial media kami, oke? Terima kasih yang udah nonton. Pokoknya share deh ke teman-teman yang sering ngedaki atau apa, share video ini, semoga bermanfaat. Oke, sekian, terima kasih.